Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menambah wawasan kita terhadap Islam, menambah wawasan kita untuk bagaimana memperbaiki amal perbuatan kita, bagaimana memperbaiki niat kita, memperbaiki soal kita dan sebagainya. Dan teman-temanku semuanya, saya Fauzan Bintang Pratama. Di sini izinkan menyapa kepada teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Teman-temanku semuanya, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena beberapa hari ini saya belum bisa untuk upload, belum bisa untuk memberikan pencerahan yaitu dengan bentuk video karena beberapa hari ini ada sedikit kesibukan yang dimana kesibukan ini harus saya selesaikan terlebih dahulu yang akhirnya tertunda untuk mengaji kita bersama-sama. Nah, alhamdulillah tapi ini sudah sedikit berkurang dan alhamdulillah insyaallah kedepannya kita akan lanjut lagi, kita akan terus untuk membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawi atau kitab-kitab yang lainnya dan kita kaji bersama-sama. Yang kedua, teman-temanku semuanya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman, dan dengan dukungan teman-teman ini alhamdulillah untuk akun Ngaji Nih Santri itu sudah lebih beranjak lagi, sudah punya channel YouTube. Di YouTube dengan nama juga sama, Ngaji Nih Santri. Nah begitu. Ini semuanya kalau enggak karena Allah dan karena dukungan teman-temanku semuanya ini tidak bisa terwujud. Maka saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada yang mana sudah mendukung saya sendiri, mendukung saya untuk selalu untuk bisa semangat dalam mengkaji, untuk mengaji kita bersama-sama. Nanti untuk videonya mungkin untuk yang banyak panjang mungkin ya saya akan masukkan ke YouTube karena di Instagram itu kayak kemarin itu sampai saya itu harus membagi ke beberapa part begitu ya. Akhirnya nggak enak untuk didengarkan begitu. Jadi kalau misalnya terlalu panjang, saya akan masukkan ke dalam itu. Oke teman-temanku semuanya, seperti saya bilang kemarin, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan sedikit dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama. Tetapi ini kita lebih membahas tentang bagaimana niat kita dalam beribadah atau dalam melakukan amal perbuatan. Apa sih sebenarnya yang harus kita niatkan dalam melakukan suatu amal itu, apa sih sebenarnya? Apakah kita niat itu karena aku pengen niat ibadah itu karena cuma melakukan kewajiban aja, cuma buat ini aja, buat itu aja dan lain sebagainya, atau kita itu karena minta Allah atau karena gini dan sebagainya. Ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya itu yang harus kita lakukan, yang harus kita niatkan dalam amal perbuatan kita dan ibadah kita itu seperti apa? Nah, hari ini kita akan mengkaji bersama-sama. Ya, langsung saja teman-teman. Sebelum mulai kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman itu semuanya, keterangan untuk bagaimana cara untuk beribadah tadi itu ada di dalam syarahnya teman-teman. Syarah kemarin tentang syarah saya sudah bahas di video sebelumnya. Syarah itu adalah penjelas, matan itu adalah isinya, keterangannya begitu ya. Jadi teman-temanku semuanya, di syarahnya ini ada keterangan bahwa bagaimana ini kita itu harus meniatkan dalam ibadah kita. Jadi lafaznya seperti ini teman-teman. Wa idza wujida nan nalikane den temu al amalu opo amal wa qaranathu lan barengi ing amal an niyatu opo niat falahu mongko iku keduwene amal salah satu ahwalin utawi teluk pira-pira keadaan. Jadi begini, kalau saya terjemahkan Indonesia, ketika amal itu ditemukan, kemudian amal tersebut itu dibarengi atau dibersamai gitu ya, dibarengi dengan niat,
maka di dalam amalan tersebut atau di dalam niat tersebut itu ada 3. Jadi kalau kita melakukan amal perbuatan yang dimana kita sudah campuri di situ dengan niat, maka kita boleh melakukan amal itu karena 3. Kita boleh niatkan amal itu dengan 3. Apa saja 3 niat ini yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama teman-teman, al-awalu ayyuf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Yaitu yang pertama, kita itu boleh niat melakukan ibadah itu karena kita khaufan minallahi ta'ala. Karena kita itu takut kepada Allah Ta'ala. Atau kita itu takut kepada Allah, nanti Allah itu kalau kita itu tidak melakukan ibadah tersebut, kita tidak melakukan amal perbuatan tersebut, kita akan diazab oleh Allah. Contoh misal begini aja teman-teman. Misalnya kita sholat. Sholat ini adalah amalan atau ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita tidak melakukan sholat, dan apalagi secara sengaja, kalau di dalam kitab fikih, itu kita sudah dianggap sebagai kafir. Sudah dianggap sebagai kafir. Makanya hati-hati, saya pun juga pernah melakukan itu. Makanya kadang-kadang kita introspeksi terus. Nah, kalau sudah dianggap kafir, maka nanti di akhirat maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam. Dan kita di situ bahkan naudzubillah, kita akan dijadikan bahan bakar ya. Nah, maka dari itu akhirnya kita melakukan sholat. Akhirnya kita melakukan sholat. Ya Allah, saya ini niat melakukan sholat itu karena saya ini takut kepadamu. Karena kalau tidak saya melakukan sholat, saya ini masuk neraka, saya disiksa di sana, dicobai dan sebagainya. Ya naudzubillah lah, jangan sampai begitu ya. Akhirnya saya ini melakukan sholat agar saya terhindar dari siksaanmu ya Allah. Nah, ini boleh. Jadi kita itu boleh meniatkan ibadah itu, meniatkan amal ibadah itu karena yang pertama itu karena kita takut kepada Allah atau takut kepada siksa Allah. Ini yang pertama, ini kita boleh. Yang kedua, boleh lagi. Yaitu adalah astani ayyuf'ala dzalika li talabil jannati was-sawabi. Niat yang kedua yang kita boleh lakukan untuk suatu amalan, untuk melakukan suatu amal, yaitu adalah kita melakukan amalan tersebut, ibadah tersebut itu karena apa? Karena kita itu mengharapkan surga, untuk mendapatkan surga, atau untuk kita itu mengharapkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Jadi kita boleh niatkan, ya Allah, saya ini sholat atau saya ini sedekah karena saya ini pengen untuk masuk surga. Boleh. Atau ya Allah, saya itu pengen sholat ini karena ingin mendapatkan ganjaranmu, akan mendapatkan pahala yang sangat besar ya Allah. Boleh seperti itu. Nah, ini itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu niat karena kita takut kepada Allah. Yang kedua ini kita karena kita itu mengharapkan atau mendapatkan surga, atau kita mengharapkan ganjaran. Nah, itu boleh. Kayak kita niat ibadah seperti itu boleh. Tapi ada yang ketiga. Nah, ini. Yang ketiga adalah as-salisu ayyuf'ala dzalika hayaan minallahi ta'ala wa ta'tiyatan li haqqil ubudiyyati wa ta'tiyatan li syukri wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassiran wa yakunu ma'a qalbihi khaifan li'annahu la yadri hal qubila amaluhu ma'a dzalika amla. Jadi kalau saya ini karena terlalu panjang ya, saya akan jelaskan pelan-pelan. Jadi niat yang ketiga yaitu adalah dia melakukan suatu ibadah karena dia malu terhadap Allah. Dia malu kalau tidak melakukan ibadah tersebut. Kemudian watak diatan lihakil ubudiyati, dan dia mendatangi atau dia melakukan ibadah tersebut itu karena apa? Karena dia itu mendatangkan atau dia itu melakukan haknya seorang hamba. Bahwa dia itu melakukan ibadah itu karena memang hak seorang hamba, karena memang itu sudah perintah dari Allah kepada kita. Ini memang sudah hak seorang hamba kepada Sang Penciptanya untuk menyembah Sang Penciptanya. Nah, ini. Kemudian wa ta'tiyatan lisyukri, dan dia melakukan itu karena dia itu syukur kepada Allah. Dia bersyukur bahwasanya dia itu telah diberikan nikmat yang sangat banyak dari Allah. Kesehatan, kehidupan, kesempatan, nikmat Islam, keimanan dan lain sebagainya. Dia sadar bahwa oh ya, ini nikmatnya ini semuanya itu dari Allah. Nah, ini biar kita rasa syukurnya itu apa? Yaitu kita beribadah kepada Allah, kita taqarrub ilallah. Begitu. Kemudian apa? Wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassiran. Dan dia itu melihat
bahwa dirinya itu masih lalai. Dia melihat dirinya itu masih banyak salahnya, banyak keplesetnya. Dia sadar bahwa waduh, saya ini dosanya masih banyak. Saya ini dosanya itu masih bertumpuk-tumpuk. Dulu saya pernah melakukan ini, saya pernah mencuri misalnya, saya pernah berbuat mencaci maki orang, saya pernah mendolimi orang dan lain sebagainya. Akhirnya dia beribadah, dia nekatin seperti itu. Kemudian apa? Wa yakunu ma'a qalbi khaifan li'annahu la yadri hal qubila amaluhu ma'a dzalika amla. Yaitu adalah amal tersebut dia itu karena dia merasa hatinya itu adalah takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia itu tidak mengerti bahwa apakah amalnya itu diterima itu bersamaan dengan dia atau enggak. Jadi dia itu takut, hatinya itu takut kepada Allah. Kenapa? Takut karena amalku ini sebenarnya diterima apa enggak sih? Nah gitu. Jadi dia melakukan ini karena takut agar ini diterima apa enggak. Jadi intinya yang nomor 3 ini adalah kita itu ikhlas dalam melakukan ibadah. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Jadi melakukan apa-apa itu ya ikhlas. Aku benar-benar melakukan ini itu karena memang ini hak seorang hamba. Ini memang sudah perintah dari Allah kepada kita untuk untuk menyembah Allah. Tapi apakah Allah itu butuh sholat kita? Butuh sholat sedekah kita? Butuh amal perbuatan baik kita? Enggak, Allah tidak butuh itu. Justru sebaliknya, kita yang butuh Allah. Nah begitu. Jadi jangan salah persepsi. Karena kita sudah diperintah oleh Allah, berarti Allah ini butuh kita dong. Allah berarti kan masih butuh kita, butuh dipuji kita. Enggak. Bahkan sama ciptaku bisa, gak perlu gitu. Kita pun ya kita misalnya saja, kita itu udah diceritakan oleh Allah. Allah juga biasa-biasa aja, nggak peduli dengan soal kita, nggak apa-apa. Sejustru Allah itu menciptakan kita itu agar dia itu sadar bahwa dia itu tidak bisa melakukan apapun karena Allah. Karena adanya Allah begitu. Akhirnya dia itu selalu minta kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah dan seperti itu. Ya, jadi intinya teman-temanku semuanya, dari kajian kita hari ini, yaitu adalah ketika kita itu melakukan suatu ibadah, ya niat yang boleh kita lakukan itu ada 3. Pertama, niat yaitu kita itu melakukan ibadah itu karena kita takut kepada Allah. Atau kita takut terhadap sisa Allah kalau kita tidak melakukan ibadah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita itu melakukan ibadah itu karena kita mengharapkan surga atau mengharapkan pahala dari ibadah tersebut. Yang ketiga adalah kita itu melakukan ibadah itu karena ikhlas melakukan perintah Allah, ikhlas dalam melakukan apapun yang Allah suruh kepada kita, kemudian kita bersyukur, kita malu kepada Allah bahwa kita itu sebenarnya adalah manusia biasa yang banyak sekali dosa. Siapapun orang itu, bahkan maaf sekelas ulama saja, sekelas habaib saja, sekelas kiai-kiai saja itu juga pernah melakukan salah, pernah melakukan khilaf. Kiai saja pernah melakukan khilaf, apalagi saya ini Masya Allah ya banyak sekali. Makanya kita sama-sama untuk introspeksi diri. Makanya saya tujuan saya ini sebenarnya untuk membuat akun ini juga karena salah satunya adalah saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa diri saya sendiri itu sebenarnya masih banyak salah. Tetapi karena kita ini alhamdulillah setiap hari itu kita ngaji, kita mengkaji bersama-sama, kita mempelajari hadis-hadis dari Nabi. Akhirnya kita itu membooster iman kita. Ada iman kita jadi naik. Ada kita juga bisa mengintrospeksi, oh ya Allah, saya ini salah. Waduh ini seperti ini ya Allah, saya ini melakukan salah, saya itu dulu tidak seperti ini, saya itu melakukan halnya itu salah semua. Saya melakukan ini tuh tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhirnya kita tuh bisa introspeksi, kita bisa nangis kepada Allah. Begitu. Ya. Jadi intinya begitu teman-temanku semuanya. Makanya mulai dari sekarang kita semua termasuk saya, kita perbaiki niat kita dalam beribadah. Kita luruskan niat kita dari ibadah. Kalau kita beribadah, kita boleh melakukan 3 niat ini. Kalau misalnya teman-temanku semuanya,
kita tidak bisa melakukan niat yang ketiga. Yang ketiga tadi kan kita niat ikhlas karena Allah. Kadang-kadang manusia itu juga pengen ngarepkan ini, pengen ngarepkan itu, pengen surga kan. Karena kita juga di dunia ini sebenarnya kan kita itu mengumpulkan amal, mengumpulkan bekal untuk di surga, untuk kita nanti menghadap Allah begitu. Nah, kalau misalnya kita belum bisa melakukan yang nomor 3 ini, kita boleh melakukan kedua niat ini, takut kepada Allah atau kita mengharapkan surga atau pahala. Tetapi teman-temanku semuanya, di antara kedua niat ini, yang paling utama, kalau misalnya tidak bisa melakukan nomor 3 loh ya, itu adalah yang nomor 2 teman-temanku semuanya, yaitu adalah kita melakukan ibadah itu karena kita mengharapkan surga atau mengharapkan pahala dari ibadah tersebut. Karena apa? Karena di kitab Arba'in Nawawi sendiri itu di syarahnya itu juga disebutkan bahwa ibadah mengharap-harap dengan ibadah itu karena takut itu lebih utama kita tuh mengharap-harap. Ini perkataan dari Imam Ghazali teman-temanku semuanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Kalau kita mengharap-harap, kalau di sini diistilahkan itu, kalau kita itu ibadah itu niatkan karena itu kita mengharapkan surga, maka nanti akan mendatangkan kepada kecintaan Allah kepada kita. Allah akhirnya jadi cinta kepada kita. Dan ini kita juga bisa buktikan. Kita niat kepada Allah, kita tuh, ya Allah aku pengen surga, ya Allah aku pengen ini, pengen itu, dan kita selalu minta. Kita selalu minta kepada Allah. Nah ini membuat Allah senang. Karena apa? Hambanya ini sadar bahwa dia itu tidak bisa dicukupkan, dia itu tidak bisa tercukupi kebutuhannya kalau tidak karena Allah. Kalau Allah yang tidak ngasih, dia sadar. Nah ini artinya Allah ini senang. Wah iya, ini hamba ini sadar, hamba ini dia itu tahu bahwa dia itu kebutuhannya itu nggak bisa terpenuhi kalau nggak karena saya. Hanya Allah senang, akhirnya mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan ridha Allah, yang dimana dengan ridha Allah itulah kita bisa masuk surga. Nah, ini kita bisa ngambil itu ya, kita bisa ngambil masuk dari ini ya. Jadi begitu. Jadi kalau nggak bisa melakukan yang ikhlas ini, kita bisa melakukan dua ini. Ya begitu. Ya ucapan terakhir dari saya, marilah kita semua itu luruskan niat bersama-sama, kita sama-sama perbaiki niat kita dalam ibadah kita, karena berbahaya juga. Kalau sampai niat ini karena orang, karena ingin pujian, apalagi karena harta, itu bahkan bisa masuk bab riya itu. Nanti mungkin keesokan harinya saya akan menjelaskan tentang riya dan bagaimana pembagiannya. Dan kemudian ada juga teman-temanku semuanya, ini sebagai informasi aja sedikit untuk spoiler lah bahasanya kalau bahasa sekarang. Itu nanti riya itu ternyata ada riya yang tidak terasa. Ya tapi itu besok aja. Nanti teman-teman ini lagi, waduh ini apa ini ya yang terasa gitu ya. Jadi begitu. Terima kasih teman-temanku semuanya telah menyempatkan kesempatan teman-temanku semuanya untuk bisa menambah ilmu, wawasan ilmu agar kita bisa juga introspeksi diri. Terima kasih, itu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salahnya. Kalau misalnya dari ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Keterangan saya, kalau saya mohon maaf. Silakan teman-temanku semuanya di kolom komentar. Kalau misalnya saya penjelasannya ada yang salah, silakan di kolom komentar itu ditulis, Mas ini salah, Mas ini tuh keterangannya tidak seperti ini, Mas itu baca kitabnya harokatnya ada yang salah. Silakan. Saya itu malah lebih senang seperti itu. Akhirnya saya juga, oh iya seperti ini. Akhirnya besok saya akan jelaskan kesalahan saya minta maaf, saya akan betulkan. Begitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu menambah wawasan ilmu dan kita bisa introspeksi diri kita. Terima kasih. Selamat berjumpa besok.